Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang hak dan kewajiban suami istri. Kalau kemarin kita bahas tentang rukun dan syarat nikah, hukum nikah, dan wanita-wanita siapa yang berhak untuk dinikahi, hari ini kita akan bahas hak dan kewajiban suami istri. Apa saja itu hak dan kewajiban suami istri? Yang pertama kita bahas adalah kewajiban suami. Kewajiban suami yang pertama adalah membayar mas kawin atau mahar. Ini wajib bagi suami untuk memberikan mas kawin atau mahar kepada istri. Kalaupun nanti mas kawinnya hutang, maka harus dibayar. Yang kedua, memberi nafkah lahir yang ma'ruf, memberikan pakaian, memberikan rumah, dan menyediakan makanan. Berarti orang laki-laki itu wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan istri dan keluarga nantinya. Menggauli istri dengan ma'ruf, berkata dengan baik dengan istrinya, enggak boleh berkata dengan mentang-mentang, berkata dengan kasar, enggak boleh, karena ini hukumnya. Terus memimpin keluarga dengan bijaksana. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki itu pemimpin dari perempuan, maka sebagai seorang laki-laki yang nanti menjadi kepala rumah tangga, maka dia harus menjadi keluarga yang bijaksana. Pemimpin keluarga yang bijaksana, bisa mengambil keputusan dengan cara yang baik. Maka laki-laki harus itu. Mendidik dan membimbing seluruh anggota keluarga, bukan hanya istri nantinya. Kalau tidak ada anak, ya berarti harus membimbing, mendidik anak. Ada orang tua, mungkin masih ada orang tua, maka juga harus membimbing dan mendidik orang tua. Ini seluruh bersikap adil dan bijaksana terhadap seluruh anggota keluarga, semuanya, bukan hanya istri, anak, orang tua pun kalau masih ada dalam satu rumah tangga, maka juga harus bersikap adil dan bijaksana. Selanjutnya adalah kewajiban istri. Apa kewajiban? Mentaati suami di saat diminta atau diperintah. Kalau suami meminta ini, meminta itu, maka harus ditunaikan. Terus atau ketika diperintah juga harus. Bahkan dalam hadis pun Rasulullah bersabda, ketika suamimu meminta untuk menggaulimu di atas punggung kuda, maka laksanakan. Itu adalah kewajiban seorang istri. Selanjutnya adalah menjaga diri dan kehormatan keluarga. Perempuan itu biasanya banyak ngomong. Kalau banyak ngomong harus bisa ngerem. Kenapa? Karena ketika seorang perempuan sudah menjadi istri, maka dia bukan hanya berkewajiban menjaga dirinya, tapi juga menjaga kehormatan keluarga. Nggak boleh membuka aib suaminya di depan umum, nggak boleh membuka aib keluarganya di depan umum. Nanti bilang, oh suami saya ternyata seperti ini, nggak boleh seperti itu. Selanjutnya menjaga harta suami. Nanti kalau menjadi seorang istri harus menjaga harta suami. Jangan nanti harta suaminya banyak terus dihabis-habiskan. Wah, mumpung saya jadi istrinya si A, jadi konglomerat, nanti saya habis-habiskan. Tidak boleh. Jadi harus menjaga harta suami. Karena harta suami nanti juga akan diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Mengatur rumah tangga. Ini perempuan harus bisa mengatur rumah tangga. Biasanya perempuan mengatur rumah tangga apa? Mengatur bagaimana cara mendidik anak, mengatur bagaimana cara menata rumah, mengatur bagaimana cara mempersiapkan makanan. Nah, kan perempuan harus bisa seperti itu. Selanjutnya adalah mendidik anak. Tadi mendidik anak, karena ibu adalah madrasah yang pertama bagi anak-anaknya. Seorang ibu itu menjadi pendidik yang pertama. Kalau ibu maka harus pandai. Kalau tidak pandai nanti anaknya bagaimana? Gitu kan. Maka anak itu nanti bergurunya pertama pada ibu, karena apa? Yang mengandung ibu, yang menyusui ibu. Maka pertama kali anak itu akan mengenal siapa? Seorang ibu. Selanjutnya ini adalah kewajiban bersama. Selain tadi ada kewajiban suami, kewajiban istri, ada kewajiban bersama. Yang pertama adalah menjaga nama baik seluruh anggota keluarga. Baik suami maupun istri berhak untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Selanjutnya menghormati dan berbuat baik kepada seluruh keluarga, baik pihak laki-laki maupun perempuan. Harus berbuat baik pada seluruh anggota keluarga. Ini baik dari pihak keluarga istri maupun dari pihak keluarga suami.
Memelihara kepercayaan diri. Harus mampu menyimpan rahasia rumah tangga. Jangan nanti rahasia rumah tangga diflorkan ke umum, bahkan sampai diupdate ke media sosial. Wah, suamiku ternyata seperti ini. Ya, enggak boleh, karena itu kewajiban. Atau yang suami juga gitu, ternyata istri saya tuh nggak bisa masak. Wah, terus diupload di media sosial. Maka itu yang akan menjadi benih-benih pertengkaran, benih-benih permasalahan dalam rumah tangga. Nah, yang selanjutnya mewujudkan pergaulan yang serasi, rukun, damai, dan saling memahami. Semua orang pasti mempunyai kekurangan. Maka bagaimana cara kita menghilangkan kekurangan itu? Maka dengan melihat kelebihan. Harus pergaulannya harus serasi. Memelihara dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Anak itu kewajiban bersama mendidiknya. Kalau yang pertama itu ibu, maka ayah pun juga berkewajiban. Dengan apa ayahnya bekerja, mencari uang untuk menghidupi atau membiayai pendidikan anak. Itu adalah termasuk pendidikan oleh anak. Selanjutnya adalah saling memaafkan kesalahan. Ini yang sering terjadi dalam rumah tangga itu, ketika terjadi kesalahan itu kadang milih atau berebut benar, itu yang nggak salah. Maka yang adalah berebut salah. Supaya apa? Supaya permasalahan di rumah tangga itu tidak terjadi. Orang pasti akan punya salah, tapi orang yang paling baik adalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Sabar dan saling menyadari kekurangan. Tadi semua orang pasti punya kekurangan. Maka ketika kekurangan itu harus ditutupi dengan kelebihan. Bijaksana dalam memecahkan masalah. Nih, harus bijaksana, gak boleh berat sebelah ketika memberikan keputusan apapun, baik suami atau istri, harus bijaksana. Yang selanjutnya adalah hikmah nikah. Apa sih hikmah nikah itu? Penyaluran naluri seksual secara benar dan sah. Jadi kalau sudah menikah maka supaya untuk menghilangkan pergaulan bebas, maka Islam dengan cara apa? Pernikahan. Satu-satunya cara untuk mendapatkan anak serta mengembangkan keturunan secara sah. Ini. Maka ketika ada anak yang lahir di luar nikah, maka berarti anaknya tidak sah secara agama. Terus selanjutnya, untuk memenuhi naluri kebapaan dan keibuan yang dimiliki seseorang dalam menimbangkan kasih sayang. Seorang laki-laki pasti mempunyai sifat untuk memimpin, karena memang sudah ditakdirkan seperti itu. Terus seorang perempuan pasti mempunyai sifat yang keibuan. Kadang tahu anak kecil itu sayang, suka, itu adalah naluri keibuan. Maka untuk melimpahkan naluri itu yaitu dengan berumah tangga atau nikah. Menumbuhkan rasa tanggung jawab melalui kerjasama yang baik. Ini kerjasama antara suami dan istri. Biar punya tanggung jawab. Oh, saya punya tanggung jawab seperti ini, suaminya. Istrinya juga, oh saya juga punya tanggung jawab untuk mengatur rumah tangga. Yang suami tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Mempererat hubungan keluarga satu dengan yang lain melalui ikatan persemendaan. Jadi kalau sekarang belum jadi suami istri kan belum keluarga. Tapi kalau sudah menikah maka keluarganya akan bertambah, itu maksudnya. Selanjutnya adalah komplikasi hukum Islam tentang perkawinan di Indonesia. Kalau kemarin tentang hukum-hukum Islam, sekarang undang-undang perkawinan di Indonesia itu bersumber pada keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan instruksi Presiden. Jadi ini yang mengatur tentang undang-undang perkawinan. Selanjutnya bagaimana dalam undang-undang perkawinan itu? Sesuai pasal 2 dan 3 dari komplikasi hukum Islam, bahwa perkawinan yaitu pernikahan atau akad yang sangat kuat, yang mitsaqom ghalidhon, untuk mentaati perintah Allah. Mitsaqom ghalidhon itu yang kuat, yang sungguh-sungguh, seperti itu. Jadi akad itu harus sungguh-sungguh, nggak boleh bermain-main. Selanjutnya tujuan pernikahan atau perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selanjutnya adalah sahnya perkawinan.
Nah, menurut pasal 4 dikatakan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Ini secara hukum Islam. Kalau di agama lain bagaimana? Perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Selanjutnya pencatatan perkawinan. Nah, agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Jadi namanya pencatatan sipil. Yaitu dengan cara apa? Pencatatan perkawinan itu dilakukan oleh pegawai pencatat nikah atau KUA setempat. Ketika orang mau menikah ke KUA. Yang mencatat pernikahan adalah juga KUA. Agar pelaksanaan pencatatan perkawinan itu dapat berlangsung dengan baik, maka setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pegawai pencatat nikah. Sebetulnya dalam perkawinan itu yang menikahkan siapa? Orang tua, ayahnya. Lalu bagaimana fungsi dari Pak Pemulu? Itu hanya sebagai pegawai pencatat nikah, dia yang mencatatkan. Jadi yang nggak berhak menikahkan, yang berhak menikahkan adalah orang tua laki-laki. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi kalau tidak ada buku nikah, maka tidak ada kekuatan hukum. Contoh nikah siri. Maka nikah siri itu kan tidak kuat secara hukum perkawinan, tapi secara hukum agama itu sah. Jadi perkawinan itu akan sah apabila sudah disesuaikan rukun dan syaratnya. Kalau kemarin saya sempat share, saya tidak bisa menerangkan, maka perkawinan itu akan sah apabila rukun-rukunnya sudah dipenuhi. Nah, selanjutnya adalah akte nikah, ya, kata yang bisa disebut dengan surat nikah atau kartu buku nikah. Dalam pasal 7 ayat 1 bahwa pernikahan itu harus dapat dibuktikan dengan akte nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Siapa yang buat? Akte nikah dibuat oleh pegawai pencatat nikah atau KUA setempat. Di mana? KUA setempat di tempat mempelai tadi melangsungkan pernikahan. Kalau di Genteng berarti ya KUA Genteng, kalau di Sempu ya KUA Sempu dan sebagainya. Akte nikah itu berisi apa di sana? Ada nama istri, nama suami, tanggal lahir, terus pekerjaan, lalu waktu pelaksanaan, ada hari, jam dan tanggal pun, hari, tanggal dan jam pun dicatat di sana. Dan juga di sana terdapat pula adalah nama wali yang menikahkan. Berarti orang tua laki-laki dari mempelai perempuan. Yang berisi. Terus akte nikah itu dianggap sah apabila ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah bermaterai yang selanjutnya diberikan kepada kedua mempelai. Itu tentang hukum apa? Ini tentang hak kewajiban suami dan pernikahan itu sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Demikian pertemuan kali ini, kita akan lanjutkan lagi dan insya Allah minggu depan kita akan mencoba untuk ulangan. Ya, sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.